Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya masih membahas lagi seputar gangguan asam lambung dan anxiety berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mau bahas bagaimana kita mengatasi gangguan tidur ya teman-teman. Jadi untuk orang dengan gangguan asam lambung dan anxiety ini itu erat hubungannya sekali dengan susah tidur ya teman-teman. Ini sebenarnya sensasi yang sangat umum sekali ya, sangat umum dirasakan oleh orang dengan gangguan asam lambung dan anxiety. Cuma memang ada yang level susah tidurnya itu sudah ini ya, sudah tinggi ya teman-teman ya. Jadinya ketika mau tidur itu sangat susah sekali, sangat susah sekali. Dan bahkan ketika sudah tidur pun itu hanya beberapa jam saja itu sudah terbangun gitu. Terbangun disertai dengan kaget gitu ya, dan nggak bisa tidur lagi sampai dengan pagi. Siang pun juga susah tidur ya. Yang terjadi adalah nanti badan itu kerasa ya efeknya, yaitu lemes gitu ya, tidak semangat gitu ya, mata itu seperti berat gitu ya, buram gitu ya. Itu efek-efek dari kita itu kurang istirahat dan kurang tidur. Konsentrasi juga berkurang teman-teman, konsentrasinya itu susah sekali gitu ya, kita melakukan apapun itu tidak konsentrasi ya. Belum lagi nanti aktivitas-aktivitas kita itu sangat terganggu ya ketika kita sudah mulai membaik, terus tidur juga kesusahan ya. Akhirnya sensasi itu muncul lagi, akhirnya yang mempengaruhi aktivitas kita yang sudah mulai belajar beraktivitas gitu ya teman-teman. Jadi ini memang penting sekali kualitas tidur itu untuk masa penyembuhan ya, masa penyembuhan gangguan asam lambung dan anxiety. Oke teman-teman, tipsnya apa saja yang saya jalani sewaktu saya itu dulu itu mengalami gangguan tidur ya. Itu saya itu pertama adalah niat ya teman-teman ya, niat. Jadi pertama adalah saya itu niat untuk tidur ya. Jadi ketika saya sudah niatnya itu mau tidur, contoh misalkan saya mau niat tidur jam 9, dengan otomatis saya itu 2 jam sebelum tidur itu saya itu sudah makan ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan saya mau tidur jam 9 dan saya makannya itu jam 8 malam, itu juga akan berpengaruh ke asam lambung kita ya, gangguan asam lambung dan GERD kita ya teman-teman ya. Takutnya itu nanti setelah dibawa tidur itu reflux ya teman-teman, asam lambungnya itu naik ke tenggorokan. Jadinya ketika saya sudah bikin jadwal nih, saya mau tidur jam 9 malam ya, saya makan itu ya sekitar setengah 7 gitu ya, habis maghrib itu makan ya teman-teman. Dan ini memang kalau awal-awal itu agak susah gitu. Karena apa teman-teman? Karena kita sudah malam pun gitu, kadang biasanya itu belum ngantuk teman-teman, belum ngantuk. Pikiran itu masih kemana-mana nggak tahu gitu. Yang memikirkan sensasi, memikirkan sakit ini, kapan sembuhnya, kapan normalnya, kapan membaiknya, dan belum lagi pikiran-pikiran yang lainnya, yang keluarga lah, yang pekerjaan lah, yang ekonomi lah, terus banyak sekali yang dipikirkan ketika itu menjelang tidur ya. Dan akhirnya pikiran-pikiran itu terbawa ketika kita sudah rebahan itu. Pikirannya itu justru bukannya kita itu lemes gitu ya, rileks, tapi malah tegang dan akhirnya kesusahan tidur. Jadinya apa teman-teman, tipsnya yaitu seperti itu tadi, kita bikin rencana tidur jam 9 ya, jam setengah 7 sudah makan malam ya, sudah makan yang untuk sore itu ya. Setelah itu ya jangan makan lagi dulu ya, karena mau tidurnya jam 9 ya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah kita sudah rencana jam 9 malam tidur ya, jam sekitar jam 8-an gitu ya, 8 atau setengah 9-an lah, itu sudah ada di tempat tidur ya teman-teman, sudah ada di tempat tidur ya, sudah rebahan lah, intinya sudah rebahan. Dan setengah jam ya sebelum kita memasuki jadwal saya kira-kira mau tidur jam 9 gitu ya, setengah jam sebelumnya itu HP itu wajib dipinggirkan dulu ya teman-teman. Kuat nggak kuat, HP itu dipinggirkan dulu ya.
pertama malah justru akan menambah pusing ya teman-teman, akan menambah pusing, akan menambah banyak pikiran. Karena apa? Setiap kita bingung, setiap kita pusing itu akan selalu pegang HP, buka HP, cari informasi, cari apa. Justru malah kadang hal seperti itu memang kadang bisa menenangkan, tapi kadang malah juga menambah kita itu tegang ya. Karena apa? Kadang informasi yang didapat itu tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Waktu itu saya mengalaminya seperti itu. Akhirnya saya komitmen gitu, sekitar kita mau rencana tidur jam 9 ya, setengah 9 itu sudah HP udah off gitu, kita singkirkan dulu lah, nggak di off kan kalau memang apa namanya ada sesuatu yang penting itu ya, nomor yang penting gitu ya, ya dipinggirkan dulu lah, dipinggirkan dulu. Nanti kan kalau ada orang apa namanya WhatsApp atau apa gitu ya tetap masuk gitu ya teman-teman ya. Nah terus lagi apa namanya kalau kita itu masih apa namanya tinggal bersama anggota keluarga kita ya, itu minimal ya kasih tahu ya anggota keluarga kita bahwa kita itu mau apa namanya program apa namanya tidur yang rutin gitu ya, tidur apa namanya ya tidurnya itu mau konsisten gitu ya. Jadi yang tadinya jam 10, jam 11, jam 12 gitu ya, saya mau tidurnya jam 9 ya, kasih tahu ke keluarga supaya keluarga mungkin juga bisa lebih mengerti gitu dan mengingatkan ketika misalkan sudah memasuki jam 8 nanti kan akan diingatkan oleh keluarga gitu kan. Saya pun dulu seperti itu. Jadi setelah HP itu disingkirkan ya, sudah kita nggak usah berpikir yang macam-macam teman-teman. Awalnya ini akan susah ya, saya bilang akan susah, dan ini kadang berhasil dan kadang juga tidak berhasil teman-teman, tapi teman-teman wajib mencobanya gitu ya. Kalau memang teman-teman itu sudah merasa terganggu sekali dengan apa namanya susah tidur ini ya, jadi setelah HP dipinggirkan terus kita sudah apa namanya rebahan, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kita sudah rebahan, terus kita kadang-kadang kebayang kebayang masalah atau kebayang sesuatu hal yang apa namanya ada di pikiran kita gitu ya, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi nanti seiring berjalannya apa namanya waktu itu ya, waktu kita rebahan gitu ya, rebahan itu kan nanti lama-lama juga apa namanya kita itu merasa apa namanya ngantuk gitu ya, merasa ngantuk sendiri gitu ya, merasa ngantuk sendiri. Dan itu juga udah nggak usah berpikir yang macam-macam teman-teman, nggak usah berpikir yang macam-macam. Kenapa saya bilang nggak usah berpikir macam-macam? Karena biasanya orang dengan gangguan asam lambung dan anxiety ketika sudah memasuki waktu tidur itu cemasnya itu akan bertambah gitu. Bertambahnya apa? Nggak jauh dari kita itu takut nggak bangun ya teman-teman. Takut nggak bangun lagi gitu ya. Takut yang nanti kalau saya tidur terus kumat nanti siapa yang nolongin ya. Yang jelas itu perasaan takut mati itu apa namanya masih apa tinggi, itu akan susah sekali untuk kita itu tidur malam ya teman-teman. Jadi di sini itu penting sekali kita itu mencoba bebaskan saja, bebaskan yang bukan kendali kita ya. Artinya masalah rezeki, jodoh, mati itu sudah ada yang ngatur, kita nggak bisa menghindar gitu ya, nggak bisa menghindar gitu ya. Jadi ya ketika kita mau tidur ya kita niat tidur, kita berdoa ya sudah gitu ya, ya sudah. Apa namanya apapun yang kita pikirkan pada saat mau tidur yang mengganggu kita itu susah tidur itu ya, toh kalau kita pikirin terus seperti itu juga nggak ada ini ya teman-teman, nggak ada maksudnya, nggak ada, menurut saya itu nggak ada gunanya lah gitu ya. Berpikiran yang negatif itu nggak ada gunanya, malah akan menambah berat pikiran kita gitu. Jadi lepaskanlah gitu, lepaskan gitu. Intinya kita benar-benar berserah niat berdoa saya mau tidur dan besok dibangunkan lagi gitu, udah niat gitu, udah niat. Kan ada doa tidur ya, bagi agama Islam juga pasti udah tahu doanya ya, bagi agama-agama yang lain ya juga pasti ada apa namanya doanya tersendiri ya teman-teman ya. Jadi lebih apa namanya lebih kita itu ke pasrah gitu ketika mau tidur, dan ini wajib dicoba setiap hari ya, dengan catatan juga ya, ketika teman-teman itu memang benar-benar merasa susah sekali itu tidur, sudah dicoba merasa susah sekali tidur ya, boleh itu yang namanya HP itu diaktifkan, tapi bukan untuk kita itu melihat ya teman-teman. Contoh misalkan kita itu mendengarkan apa namanya murotal ya, atau mendengarkan ceramah keagamaan ya, apapun agamanya teman-teman ya, itu coba dengarkan yang kira-kira itu menyejukkan hati, dan itu banyak apa namanya
kalimat-kalimat yang positif ya untuk mensugesti kita supaya kita itu bisa lebih tenang, kita itu lebih bisa menerima, lebih kita itu sabar lagi dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini. Nanti lama-kelamaan itu setiap menjelang mau tidur itu tertanam sesuatu hal yang positif-positif seperti itu nanti kita juga terbawa gitu ya, tersuges bahwa kita juga harus berpikir itu yang positif, yang baik-baik saja gitu ya, jangan pikirkan yang selalunya itu yang negatif gitu. Karena orang dengan gangguan asam lambung dan anxiety ini ya kebanyakan itu selalunya berpikirnya itu negatif terus gitu ya, positifnya itu ada di depan mata tapi seperti tidak terlihat, yang terlihat adalah sesuatu hal yang negatif gitu ya. Jadi banyak sekali. Coba teman-teman analisa diri sendiri. Pasti seperti itu ya. Jadi ketika kita mau tidur pun itu banyak mikirnya yang ke arah yang negatif-negatif gitu ya. Yang mikir positif-positifnya malah justru jarang. Padahal kan banyak sekali gitu ya kita pikirkan hal yang positif menjelang tidur. Contoh misalkan, oh ya sekarang sudah waktunya tidur, saya harus tidur supaya nanti bangunnya pagi itu seger, energinya itu bertambah gitu ya. Nah itu selalu tanamkan seperti itu. Nah ini memang akan susah diterapkan kepada maaf ya untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu yang dengan punya baby ya, punya anak yang masih kecil gitu, memang agak susah karena biasanya kan ketika kita sudah punya keinginan untuk untuk tidur ya, tidur gasik gitu ya, kadang anak kita itu belum tidur gitu ya, belum ngantuk ya, berarti kita harus menyesuaikan ya. Jadi bisa dicoba untuk ibu-ibu yang punya baby ya biasanya baby itu kan tidur juga nggak malam-malam gitu ya. Jadi ketika ketika si baby itu tidur ya sebisa mungkin usahakan tidur, udah nggak usah berpikiran macam-macam. Sensasi-sensasi nanti biar berjalannya dengan waktu itu nanti kita kendalikan dengan kita berusaha terus tenang, sabar gitu, insya Allah akan semakin membaik ya. Untuk tidur ini, ketika mau tidur nggak usah dipikirkan piringnya belum dicuci atau apa, itu menurut saya itu nggak perlu. Jadi ketika sudah ada rasa ngantuk atau rasa kepingin tidur, udah tidur saja gitu ya teman-teman. Karena kalau kita dengan gangguan asam lambung dan anxiety ini terus kita memikirkan sesuatu yang harus sempurna sekali ya, sempurna sekali dalam artian kita mau tidur itu harus sudah beres semuanya gitu ya, beres semuanya gitu, itu ya memang malah kita itu semakin terbebani ya teman-teman. Jadi ya menurut saya itu juga ya itu ada bagusnya ada enggaknya. Ya enggaknya ya memang kita nanti jadi omongan, wah ini belum beres, itu belum beres, sudah ditinggal tidur dan sebagainya. Tapi penting lagi itu kesehatannya kita gitu ya, itu lebih penting. Karena apa? Kita harus sehat dulu baru kita bisa mengerjakan semua itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sedang tidak sehat, fokuskan supaya kita itu bisa sehat dulu ya teman-teman ya. Yang lainnya itu kita kerjakan semampu kita dulu gitu ya. Memang mungkin di sekeliling kita ya, orang-orang di sekeliling kita itu kadang ada yang bisa memaklumi dan ada yang tidak memaklumi. Tapi penting lagi bahwa yang merasakan itu kita, yang tahu kita gitu ya. Ya kita itu harus kita harus punya kita harus punya tujuan bahwa saya ingin sembuh dulu gitu. Masalah nanti yang lainnya itu nanti diurusin nanti gitu aja teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak dipikir, wis lah mau diomong seperti apa, seperti ini, seperti itu. Lawang mereka itu nggak tahu kok. Mau dijelasin seperti apapun mereka itu juga tidak paham bagaimana rasanya kita kesusahan tidur, bagaimana kita mengatasi sensasi-sensasi, bagaimana kita menghadapi sensasi yang bermunculan. Itu mereka itu nggak bakalan tahu yang belum terkena gangguan asam lambung dan anxiety. Tahu-tahu ya sebatas saya mengeluhkan seperti ini, oh iya ya kamu seperti itu ya, tapi ya nggak tahu gimana rasanya gitu. Jadi wajar ketika teman-teman itu nanti akan banyak omongan ini itu dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi tujuannya satu, teman-teman punya tujuan ingin sehat, makanya kita harus tata kembali gitu ya pola hidupnya kita gitu ya, gaya hidupnya kita, terus pola makannya kita ya, terus lagi pola pikirnya kita itu
perbaiki lagi. Dan saya itu dulu mencoba itu, berusaha menerapkan itu juga tidak gampang. Itu sedikit demi sedikit, dan saya itu perlu berlatih ya teman-teman ya, berlatih terus dan terus berlatih. Jadi untuk teman-teman yang mengalami gangguan tidur, yang susah tidur, kuncinya hanya apa teman-teman? Kita itu harus tenang sebelum tidur. Nggak usah pikirkan yang macam-macam teman-teman, nggak usah pikiran yang negatif-negatif, itu nggak usah ya teman-teman ya. Itu singkirkan dulu saja. Ya memang mungkin kondisinya tidak sama seperti saya ya, tapi minimal ya itu tips-tips dari saya ya teman-teman ya. Semoga bisa membantu dan bisa memotivasi teman-teman supaya teman-teman bisa membaik ya. Jadi untuk sekarang sampai di sini dulu ya. Ini saya sempatkan di waktu istirahat saya untuk memotivasi teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bisa memotivasi. Minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.